Matius 7 ayat 1-2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi, karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Oke, shalom, selamat malam. Ayat yang barusan adalah perkataan Yesus bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya untuk tidak menghakimi. Dia bilang, janganlah kamu menghakimi, karena kalau kamu menghakimi, maka kamu pun akan dihakimi, gitu ya. Dan penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi, itu juga akan diukurkan kepada kita. Di sini Yesus mengajar murid-muridnya untuk tidak sembarangan, untuk tidak menghakimi orang lain. Kadang-kadang menjadi satu kecenderungan manusia untuk kita menilai seseorang menjadi lebih baik, seseorang kurang benar, seseorang kurang beribadah, dan segala macamnya, itu tanpa sadar kita melakukan suatu tindakan penghakiman. Dan di sini Yesus mengajar murid-muridnya tuh jangan menghakimi orang lain, jangan menilai orang lain berdasarkan sesuatu yang hanya nampak di luar, gitu ya. Di sini saya ingin menegaskan kembali antara menghakimi dan menilai itu menjadi sesuatu hal yang berbeda. Betul kata firman Tuhan bahwa kita sebagai manusia rohani, kita harus menilai segala sesuatu. Kita lihat dulu saudaraku ayatnya ya. Ada di dalam 1 Korintus 2 ayat 15 dikatakan, tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Gitu ya. Di sini Paulus mengatakan bahwa manusia rohani menilai segala sesuatu. Saya di sini ingin tegaskan bahwa menilai dan menghakimi itu sesuatu yang berbeda. Gitu ya. Paulus mengajarkan dalam firman Tuhan di Korintus tadi bahwa kita manusia rohani itu harus menilai segala sesuatu. Gitu ya. Kita harus bisa menguji segala sesuatu dan menilainya apakah itu benar atau tidak. Tetapi kita bukan menghakimi, karena Yesus mengajarkan untuk murid-muridnya jangan menghakimi, gitu ya. Menilai dan menghakimi itu sesuatu yang berbeda. Menilai sifatnya adalah sesuatu yang kita putuskan untuk diri kita sendiri. Sedangkan kalau menghakimi adalah suatu penilaian yang kita sampaikan kepada orang lain. Gitu ya, suatu penilaian yang kita deklarasikan kepada orang lain dan kita nyatakan itu sebagai satu kebenaran, itulah menghakimi, gitu ya. Kita boleh menilai segala sesuatu. Kita bisa melihat seseorang, oh ternyata dia kurang berdoa, dia seseorang ternyata kurang membaca firman Tuhan. Kita boleh menilai itu untuk diri kita sendiri. Sekedar kita tahu, kita bisa menilai, oh orang ini layak dipercaya, oh orang ini tidak bisa dipercaya. Kita bisa menilai itu untuk diri kita sendiri. Tetapi kita tidak boleh menghakiminya. Menghakimi berarti menunjukkan penilaian kita kepada orang lain, memberitahukan kepada orang banyak tentang suatu penilaian kita. Dan menghakimi adalah satu bentuk di mana kita menganggap bahwa penilaian kita 100% benar. Padahal apa yang kita nilai belum tentu benar, saudaraku. Gitu ya. Dan di sini Yesus menekankan pada murid-muridnya untuk kita jangan menghakimi. Karena penghakiman yang kita pakai untuk menghakimi, itu akan dihakimi juga kepada kita. Gitu ya. Dan ayat yang lain dalam firman Tuhan dikatakan, Yohanes 7 ayat 24 dikatakan seperti ini, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ayat ini pernah saya dengar seorang hamba Tuhan yang membahas ayat ini, yang mengatakan bahwa kita boleh menghakimi, yang penting menghakimi dengan adil, gitu ya. Karena di sini dikatakan janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil, sehingga seakan-akan menghakimi itu boleh. Gitu ya. Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan lebih jauh, tentunya firman Tuhan bukan sesuatu hal yang kontradiksi atau berlawanan. Di awal Yesus sudah katakan bahwa jangan kamu menghakimi, karena dengan penghakiman yang kamu gunakan itu kamu akan dihakimi juga, gitu ya. Terus dalam Yohanes dikatakan kalau kamu menghakimi, hakimilah jangan apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Apa yang dimaksud dengan yang di Yohanes dikatakan hakimi dengan adil, gitu ya. Dalam banyak kehidupan kita ada satu situasi, ada satu keadaan yang menuntut kita untuk memutuskan benar atau salah tentang sesuatu hal. Misalnya, saya contohkan, Anda seorang guru sekolah, murid-murid Anda tiba-tiba berkelahi, mereka berantem, kemudian kita sebagai seorang guru, kita harus memutuskan siapa di antara mereka yang benar dan siapa yang salah. Keadaan memaksa kita memutuskan untuk itu, karena faktor situasi dan posisi kita. Dan pada waktu itulah hakimilah dengan adil, kata firman Tuhan. Jelas, saudaraku, Anda misalnya seorang orang tua, kita seorang orang tua, anak-anak kita tiba-tiba berkelahi atau berantem dengan sesuatu hal. Kita harus bisa memberikan keputusan siapa yang salah, siapa yang benar. Dan dengan begitulah kita harus melakukannya. Gitu ya. Situasi memaksa kita untuk melakukan itu, dan firman Tuhan katakan, kalau kamu memang harus menghakimi, jangan hakimi dengan apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Jelas, saudaraku. Jadi kalau Anda dan saya berada pada posisi di mana kita memang harus memutuskan suatu keputusan menentukan benar atau salah, apalagi misalnya kalau kita posisinya sebagai hakim yang memutuskan suatu perkara tertentu, tentunya keadaan memaksa kita dan itu tanggung jawab kita untuk memutuskan sesuatu benar atau tidak. Gitu ya. Dan kata firman Tuhan, kalau kita harus menghakimi, maka hakimilah dengan adil, jangan hanya dari apa yang nampak.
Jelas, saudaraku. Tetapi pada prinsipnya dalam kehidupan kita sehari-hari, Yesus mengajarkan kita untuk tidak menghakimi orang lain. Jangan menghakimi orang lain, karena penghakiman yang kita berikan pada orang lain, itu akan dihakimi juga kepada kita sendiri. Gitu ya, saudaraku ya. Kita boleh menilai orang lain buat diri kita sendiri, sekedar kita tahu, oh, orang yang ini menjadi satu pribadi, di mana dia satu pribadi yang yang bisa dipercaya. Oh, dia satu pribadi yang bisa dipercayakan pelayanan-pelayanan yang lebih besar. Kita bisa menilai itu untuk diri kita sendiri. Gitu ya. Tetapi jangan menyatakan itu sebagai satu kebenaran di hadapan orang, sehingga itu berubah menjadi satu bentuk penghakiman. Jelas, saudaraku, menilai dan menghakimi itu sesuatu yang berbeda. Gitu ya. Mari kita menilai segala sesuatu, tetapi Allah melarang kita untuk menghakimi. Jelas, saudaraku ya. Dalam satu ayat yang lain, dalam Roma 14 ayat yang keempat dikatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah dia berdiri, entahkah dia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Di sini Paulus lagi menekankan lagi bahwa siapa kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain, gitu ya. Sekarang banyak kalau kita perhatikan di YouTube, ada channel-channel yang secara khusus membahas tentang kesalahan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, tentang pengajaran yang tidak sesuai yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan atau apapun juga, gitu ya. Di sini saya melihat sesuatu hal yang tidak baik karena kita cuma sekedar mencari kesalahan hamba Tuhan tertentu. Dalam firman Tuhan dikatakan, siapakah kamu manusia sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entah dia berdiri, entah dia duduk, itu urusan tuannya. Gitu ya. Tidak ada satu orang pun di antara kita yang menghakimi suatu pendeta benar atau salah. Tidak, kalaupun kita mau menilai pengajaran mereka, silakan Anda nilai dan Anda taruh di dalam hati. Gitu ya. Tidak usah menyatakan suatu penghakiman tertentu, karena penghakiman adalah punya Allah. Dan penghakiman yang kita berikan pada orang lain, itu akan mengakibatkan kita dihakimi. Dan Yesus mengajarkan, jangan kita menghakimi orang lain. Jelas, saudaraku, siapa kita yang bisa menghakimi orang lain? Gitu ya. Entah dia duduk atau dia berdiri, sepenuhnya itu adalah kekuasaan dari Tuhan, yaitu Allah sendiri. Dan kalau dia berdiri itu semata-mata karena Tuhan yang membuat dia berdiri. Jelas, saudaraku. Mari dari sini kita untuk lebih berhati-hati menilai atau mengungkapkan suatu penilaian kepada orang lain. Gitu ya. Kita boleh menilai segala sesuatu, tapi jangan ungkapkan itu di depan orang lain, apalagi kita jadikan itu sebagai satu bentuk kebenaran dan itu akibatnya menghakimi orang lain. Jelas, saudaraku ya. Dalam satu ayat yang lain, dalam 1 Korintus 4 ayat yang kelima dikatakan seperti ini, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya. Jelas kata firman Tuhan, Anda dan saya satu saat kita akan menghakimi. Betul, kita akan di surga bersama-sama menghakimi 12 suku Israel, menghakimi malaikat-malaikat. Betul, tetapi kata firman Tuhan dikatakan, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Nanti setelah Tuhan datang, itulah waktunya kita menghakimi. Sebelum Tuhan datang, belum waktunya kita menghakimi, dan jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dikatakan, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan beroleh pujian dari Allah. Jelas, saudaraku. Jadi itu kata firman Tuhan. Mari kita saling menghargai, mari kita saling menghormati. Jangan menghakimi seseorang, jangan membiarkan penilaian kita utarakan kepada orang lain, dan kita anggap itu sebagai satu kebenaran, dan kita pengaruhi orang lain tentang satu pribadi tertentu, dan itu menunjukkan suatu penghakiman yang kita berikan. Gitu ya. Apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, apa yang kita amati dari seseorang, belum tentu itu semuanya benar seperti itu. Gitu ya. Gitu, dan itu tidak bisa dengan mudah kita menghakiminya. Ya, satu ayat yang terakhir dalam Yakobus 4 ayat ke-12 dikatakan seperti ini, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim. Satu pembuat hukum dan hakim, dan hanya ada satu. Dikatakan, yaitu dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Dan sekali lagi dikatakan di Yakobus, tetapi siapakah engkau? Sehingga engkau mau menghakimi sesama manusia. Jelas, saudaraku? Ya, dari di semua, mari kita semua tidak saling menghakimi, mari kita semua saling memotivasi, mari saling membangun, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.